Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Selalu di rumah dan jangan lupa untuk cuci tangan. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat hidayahnya lah maka kami bisa membuat dan menyelesaikan video ini. Video yang akan membahas tentang pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan, tripusat pendidikan, pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasan kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zikri Afrilian Syahrahab, pemilik channel, ketua kelompok, sekaligus moderator pada video kali ini. Dan juga saya akan mengenalkan anggota-anggota saja. Yang pertama ada Afi Sukaisi Kasifah. Yang kedua ada Dewi Nur Aini. Yang ketiga ada Nur Aska Wilda Konita. Dan yang terakhir ada Sri Gustini. Pendidikan. Pendidikan. Itu kata-kata yang sangat tidak asing bagi kita. Ya, pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Di sisi lain, proses perkembangan dan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal, yaitu sekolah saja. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ya, lingkungan hidupnya. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan. Apa sih itu? Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu tripusat pendidikan, ada baiknya nih kita mengerti dulu apa itu lingkungan pendidikan. Nah, saya sebagai pemateri pertama dan juga moderator akan menjelaskan apa dan pengertian dari lingkungan pendidikan. Lingkungan. Lingkungan. Kata-kata lingkungan itu sangat tidak asing sekali bagi kita. Ya mau bagaimana tidak asing? Soalnya kan setiap manusia pasti punya lingkungannya. Nah, lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, bisa dibilang lingkungan ini ya kayak keadaan di sekitar, kejadian di sekitar kita gitu, yang mempengaruhi keberlangsungan hidup kita, yang juga membentuk sikap dan perilaku kita sendiri. Kalau pendidikan sama aja, pendidikan juga udah nggak asing lagi sih bagi kita, karena pendidikan tuh sangat wajib bagi setiap manusia. Kalau ditanya pendidikan itu apa? Oh, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi nih ya teman-teman, jikalau digabungin lingkungan dan pendidikan, itu bisa kita artikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Contoh dari ini itu ada 3. Yang pertama lingkungan pendidikan di sekolah, di rumah atau keluarga, dan yang terakhir masyarakat. Nah, ketiga itu biasanya disebut sebagai tripusat pendidikan. Nah, kan sekarang kita jadi bertanya-tanya tuh, apa sih sebenarnya fungsi lingkungan pendidikan? Apa gunanya bagi hidup kita? Untuk penjelasan materi kali ini tentang fungsi lingkungan pendidikan,
itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afi Sukaisi Kasifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afis Sukaisi Kasifa ingin menjelaskan mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dan fungsi lingkungan pendidikan itu sendiri secara umum adalah untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dan lingkungan yang lainnya, seperti lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, dan sedangkan lingkungan masyarakat adalah untuk tempat di mana peserta didik untuk mempraktekkan bekal yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu sendiri, dan sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri peserta didik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata begitu fungsi-fungsinya. Wah, terima kasih ya Afi Sukaisi Kasifa atas penjelasannya. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan, tripusat pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Dewi Nuraini dan Sri Gustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lingkungan pendidikan. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab atas kedewasaan peserta didik, namun pengaruhnya sangat besar bagi anak karena bagaimanapun juga anak yang tinggal di lingkungan tersebut secara sadar ataupun tidak sadar pasti akan mempengaruhi sang anak. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kita memasuki poin yang pertama. Poin yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama oleh sang anak, serta pendidikan yang bersifat kodrati, di mana orang tua bertanggung jawab untuk merawat, menjaga, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu, tugas pendidikan adalah untuk mencari cara agar para ibu di setiap rumah tangga dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Perlu ditegaskan lagi bahwasanya di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogyanya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan seperti kelompok bermain, sekolah, kursus, dan lain-lain. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai yang pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak, yang ketiga, menanamkan pendidikan moral dan sosial, yang keempat, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustini. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan penjelasan dari Dewi Nuraini. Langsung saja ke materinya, yaitu 2. Sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak diharuskan untuk bersekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin
Penting pula peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk ke dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lainnya. Sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain: yang pertama, pengajaran yang mendidik; yang kedua, peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah; yang ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar atau PSB; yang keempat, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. 3. Materi yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragam inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskan hingga akhir hidupnya. Begitu. Oh, itu rupanya Tripusat Pendidikan. Ada keluarga, sekolah, juga masyarakat. Wah, terima kasih ya penjelasannya, Dewi dan juga Sri. Sekarang ada lagi nih, satu lagi. Pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu Nur Aska Wilda Konita. Saya, Nur Aska Wilda Konita, akan melanjutkan pembahasan materi tentang pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya, yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu yang pertama faktor hereditas, yang kedua faktor lingkungan proses perkembangan, dan yang ketiga yaitu faktor anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan Tripusat Pendidik itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Terdapat 3 kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua, yakni pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, yaitu pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Di samping peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, dipersyaratkan pula keserasian kontribusi itu, serta kerjasama yang erat dan harmonis antara berbagai tripusat pendidikan. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, yaitu lampiran Kepmendikbud nomor 0412/U1987, dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut, yang dikategorikan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai, terdiri dari bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan kependidikan. Dan yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya.
Dan yang terakhir yaitu murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budaya yang terdapat di daerah sekitarnya. Dan kelompok kedua yaitu tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Kemudian, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Jadi teman-teman, kesimpulan pada video kali ini ialah proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul, baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan, tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Ya, itu tadi sih namanya tripusat pendidikan. Dan juga pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Jadi bukan hanya lingkungannya di sekolah doang gitu guys, teman-teman. Jadi ada juga di rumah, di masyarakat juga. Jadi di semua tempat itu ada pendidikannya juga. Jadi begitu. Nah, sekianlah video dari kami. Mohon maaf jikalau kami ada salah-salah kata ataupun penjelasannya agak kurang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri pamit undur diri.